channel Aisyah Mawada. Kali ini masih dengan matkul yang sama, yaitu Basic Life Skills. Tapi kali ini kita akan membahas buku. Sekarang aku mengambil buku yang berjudul Makanya Mikir, Panduan Hidup untuk Lebih Bahagia oleh Abigail dan Chania Cipta. Alasan kenapa aku memilih buku ini untuk dijadikan review buku, sebenarnya pertama karena aku memang udah beli buku ini. Aku banyak gitu yang ngeliat review-review di TikTok gitu. Itu banyak yang merekomendasikan ini. Juga aku banyak melihat review-review, contohnya dari YouTube-nya Najwa Shihab yang membahas tentang buku ini, yang aku merasa ini relevan dengan aku sekarang, karena aku merasa aku itu kurang berpikir akhir-akhir. Bukan sih, karena aku merasa aja kalau aku harus berpikir lebih lagi dalam memahami konsep kehidupan ini. Buku ini menceritakan bagaimana sih kerangka berpikir yang benar itu gitu. Ternyata selama ini kita itu belum benar-benar berpikir. Ya walaupun kita merasa kita itu udah benar-benar berpikir, tapi sebenarnya kita itu belum benar-benar berpikir. Buku ini dibuka dengan membahas tentang kebahagiaan. Jadi, kebahagiaan itu diibaratkan seperti pohon. Buah itu adalah tempat bagi kita mendapatkan masalah untuk diselesaikan, sekaligus memberi manfaat buat orang lain. Sedangkan batang adalah tempat kita mendapatkan lingkungan sosial yang sehat. Ranting itu tempat kita membangun hubungan sosial. Dari situ, kita bisa tentukan sendiri nih, buah yang cocok untuk kita jadikan goal besar dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara menentukan goal atau tujuan hidup yang tepat nih untuk kita? Nah, di buku ini dibahas ada 2 faktor yang harus terpenuhi ketika kita memilih goal atau tujuan itu. Yang pertama, faktor hygiene dan faktor motivasi. Faktor hygiene dan faktor motivasi ini berbeda ya. Faktor hygiene itu yang menentukan kebencian atau rasa tidak suka kita. Dan faktor motivasi itu faktor yang menentukan kesukaan kita. Gimana contohnya? Contohnya gini, kalau faktor hygiene, misal nih dalam pekerjaan, faktor hygiene itu adalah gajinya, bosnya, tunjangannya, gitu-gitu, yang eksternal. Sedangkan faktor motivasi itu nyaman dia bekerja di kantor itu, rasa dihargai dia, rasa diapresiasi. Nah, pokoknya faktor-faktor internal itu termasuk dalam faktor motivasi. Contohnya gini deh, misal nih, ketika kita kerja, kita mendapatkan gaji yang sangat besar, sangat mencukupi kita. Tetapi kita nggak nyaman, kita merasa bosan. Cuman satu faktor yang terpenuhi, yaitu faktor hygiene, sedangkan faktor motivasinya itu tidak terpenuhi. Karena itu, ketika kita memilih goal atau tujuan, itu dua-duanya harus terpenuhi supaya kita nyaman dan supaya kita suka dan nggak benci sama pekerjaan itu atau suatu goal itu. Goal di sini bukan hanya untuk pekerjaan ya, teman-teman. Menurut Clayton M. Christensen, Profesor Harvard Business School, ia mengatakan dalam bukunya How Will You Measure Your Life, bahwa dia mengatakan bahwa banyak orang yang gagal bahagia karena menentukan karir dan goal hidupnya hanya dari faktor hygiene saja. Padahal, hal-hal yang bikin kita termotivasi dan merasa hidup itu bermakna ada di faktor motivasi. Gitu teman-teman. Nah, di sini sangat berkaitan ya faktor hygiene dan faktor motivasi, yaitu dengan menentukan tujuan dan kita mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita sudah menentukan tujuan, yang mana tujuan itu mencakupi 2 faktor ini, faktor hygiene dan faktor motivasi, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sekarang muncul lagi nih pertanyaan, bagaimana ketika kita belum tahu apa faktor hygiene dan faktor motivasi kita? Nah, masuklah sekarang di metode deliberate and emergent. Apa sih deliberate dan emergent itu? Deliberate itu strategi. Ada strategi deliberate dan strategi emergent. Contohnya gini, ketika kita mengendarai mobil atau motor, ketika kita mengendarai kendaraan, yang pastinya itu kita punya tujuan. Misal tujuan kita ke pantai. Nah, ketika dalam perjalanan kita memakai strategi deliberate karena kita udah tahu tujuan kita, yaitu ke pantai, udah tahu goal besar kita dalam perjalanan itu. Nah, ketika kita jalan, kita nggak tahu tiba-tiba ada apa di perjalanan. Entah itu ada macet atau ada kecelakaan sehingga jalannya terputus. Nah, banyak kejadian-kejadian di jalan yang menghambat kita ke tujuan. Nah, ketika ada kejadian yang tidak terduga itu, disitulah kita memerlukan strategi emergent. Seperti namanya, yaitu emergency. Gitu. Strategi emergent itu yang muncul di tengah-tengah ketika dalam perjalanan. Nah, ketika kita contohkan dalam kendaraan tadi nih, berarti kita harus muter otak. Kita harus mempunyai strategi baru untuk bagaimana kita tetap bisa mencapai goal atau tujuan itu. Entah itu kita muter balik atau kita menundanya besok, itu kan tetap strategi ya, gitu. Atau kita berpindah tujuan, bisa juga entah itu ke pantai yang lain, kayak gitu. Pokoknya intinya kita harus menyiapkan 2 ini, deliberate dan emergent. Begitu juga dengan hidup. Ketika kita sudah menentukan tujuan besar hidup kita sudah tahu tujuan
hidup kita bagaimana, dan kita tinggal jalan aja nih. Nah kita nggak tahu nih ada hambatan apa di tengah-tengah perjalanan kita. Nah disitulah pentingnya strategi emergent. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita belum tahu jalan baratnya, ketika kita belum mempunyai tujuan besarnya nih. Nah di sini jawaban di buku ini adalah ya udah jalan aja dulu, bereksperimenlah dulu dalam hidup ini. Apapun kesempatan, apapun peluang yang ada di depan kita, ikuti aja semua. Karena kan kita belum tahu nih, kita belum tahu kita mau kemana, arah kita kemana, kita suka apa, yang membuat kita senang apa, kita belum tahu nih. Nah makanya itu kita ikuti aja semuanya dulu. Dalam buku ini itu ada studi kasus dari temannya penulis, temannya Abigail. Nah dia ini juga masih krisis identitas, alias dia belum tahu dia itu suka apa, tujuan hidupnya apa, dia mau jadi apa. Nah dia belum tahu, jadi dia ikuti aja alur hidupnya, tapi bukan yang pasrah gitu, bukan. Dia bereksperimen apapun hal yang ada di depan mata dia, apapun kesempatan yang ada itu diambilnya. Contohnya kayak misal gini, bulan Januari sampai Februari dia mencoba costing, Maret sampai April dia mencoba menyablon kaos, dan seterusnya. Pokoknya dia menentukan waktu-waktu ini untuk mencoba yang ini untuk mencoba yang lain, ini untuk mencoba yang itu. Nah sampailah di titik dia menjadi asisten sutradara video musik. Di situ dia menemukan dirinya, alias dia tahu, oh ternyata dia suka di bagian perfilman atau video musik kayak gitu. Jadi kesimpulannya, pertama, kita harus punya tujuan dengan mempertimbangkan faktor hedging dan faktor motivasi. Ketika belum dapat semua itu, kita harus mempunyai strategi deliberate dan strategi emergent. Ketika juga belum ada strategi deliberate, kita bereksperimen lah dalam hidup ini untuk mencari tahu jati diri kita, supaya kita tidak krisis identitas, alias kita kenal sama diri kita kenal apa yang membuat kita suka, apa faktor-faktor motivasi kita gitu. Nah di dalam buku ini dijelaskan ada 2 informasi, itu dibedakan menjadi 2, ada ranah realitas dan ranah preferensi. Apa sih? Nah jadi ketika kita menerima informasi itu tidak semuanya bisa dicek dengan penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah itu berpikir dengan bukti-bukti yang ada gitu. Ranah realitas itu informasi yang bernilai benar atau salah, sedangkan ranah preferensi itu bernilai buruk atau jelek kayak gitu. Beda ya antara benar atau tidak, buruk atau jelek gitu. Langsung contoh aja ya. Ibu kota Indonesia adalah Bali. Itu termasuk informasi apa yang harus dicek kebenarannya. Misal nih ada lagi informasi ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah informasi yang pertama tadi yang ibu kota Indonesia adalah Bali, yang kedua ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah ini 2 informasi ini termasuk ranah realitas karena membutuhkan bukti nyata, harus dicek dulu. Berarti informasi ini bernilai benar atau salah gitu. Yang benar itu yang ibu kota Indonesia adalah Jakarta, yang salah itu ibu kota Indonesia adalah Bali. Nah ini termasuk ranah realitas. Selanjutnya ranah preferensi itu bernilai baik atau buruk gitu. Sekarang kita contohin aja, misal nih ada circle A. Circle A ini mengatakan kalau menggosipkan teman itu baik untuk jadi evaluasi diri kita supaya kita nggak jadi seperti dia, misal gitu. Nah sedangkan di circle B ini mengatakan menggosipkan teman itu nggak baik, berdosa. Nah ini kan termasuk ranah preferensi karena bernilai apa, bernilai baik itu bagus, nggak perlu bukti nyata kan untuk membuktikan. Nah biar lebih mudah untuk memahaminya, kita masuk ke dalam contoh nih, contoh kasus. Misal ya, disclaimer dulu. Misal pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyuruh semua orang setiap Jumat itu secara serentak mengarahkan vacuum cleaner ke langit untuk mengurangi polusi udara. Nah ribuan netizen di media sosial memperdebatkan peraturan baru ini. Misalnya si A mengatakan begini di sosial media, vacuum cleaner tuh nggak bakal bisa nyedot dan bersihin polusi udara. Ini si A bilang gini nih. Nah si B menjawablah pernyataan si A ini. Dia bilang gini, ya udah kalau nggak setuju nggak usah dukung, ribet amat. Nah ini sering banget ya terjadi ketika ada orang yang menginformasikan suatu informasi, tapi orang yang menanggapinya itu malah menanggapi hal yang lain gitu. Bisa atau tidak bisanya vacuum cleaner itu membersihkan polusi udara itu ada di informasi di ranah realitas gitu, bukan soal opini masing-masing orang mau percaya atau tidak percaya. Beda lagi dong konsepnya. Nah sering banget kejadian gitu ya, apalagi di ranah politik banyak banget nih yang ya udah sih kalau nggak mau gak usah dukung, kalau nggak mau gak usah bersuara kan merugikan kita. No hey bukan itu maksudnya ini tuh kita bukan tentang siapa yang mengatakan, tapi tentang informasi yang dikatakannya. Bener nggak nih bisa kayak gitu. Karena sejujurnya aku pun baru tahu banget di buku ini, bener-bener disuruh mikir lagi nih kita di buku ini. Jadi kerangka berpikir ini kita pakai untuk mengategorikan informasi sehingga kita bisa menentukan bagaimana cara menilai informasi tersebut dan menghasilkan penilaian terhadap informasi yang kita terima sesuai
dengan ranahnya gitu. Jadi nggak sembarang informasi itu bisa kita nilai dengan logika sendiri gitu. Kita harus cerita dulu ini itu masuk ke ranah realitas yang harus dicek dulu kebenarannya, atau memang ini itu ranah apa sih, preferensi yang memang membutuhkan pendapat dari kita sendiri, bukan harus dicek gitu ya. Nah, jadi itu salah satu contoh kerangka berpikir yang sering sekali terjadi di kehidupan kita tanpa kita sadari ternyata itu kerangka berpikir yang salah. Jadi intinya gini, semua kegiatan kita sehari-hari, entah itu kita duduk, kita buat video, kalian mengklik video ini, kalian menonton video ini, itu semua melalui kerangka berpikir apa tujuan kalian, apa konsekuensi kalian, tanpa kita sadari itu semua ya. Begitu. Mohon maaf ya teman-teman ketika penjelasan itu enggak terlalu jelas, atau misal kalian gak ngerti, pokoknya aku rekomendasiin banget kalian baca buku ini gitu ya. Karena sebenarnya kenapa mereka membuat seribet ini, karena selama ini keputusan yang kita ambil atau tujuan yang kita tetapkan itu belum benar-benar pas untuk diri kita. Makanya kadang ada kekeliruan, atau tiba-tiba setelah kita mengambil keputusan itu kita merasa salah nih keputusannya, karena mereka menyadari, karena Abigail dan Jenny menyadari bahwa banyak orang yang belum benar-benar berpikir. Nah, aku mau ucapin terima kasih banyak yang udah mau nonton video ini sampai akhir, yang udah mau mengklik video ini juga aku makasih banyak. Makasih. Bye bye. Ya Allah, ini beneran mikir di dunia asli.